Masih bersama Metro Siang, pemirsa, Indonesia diobrak-abrik hacker. Pusat data nasional sementara dihack dan membuat data masyarakat tak bisa diakses karena terenkripsi. Padahal sebentar lagi pusat data nasional akan diresmikan, di mana semua data akan menjadi satu server. Lalu apa jaminan kejadian ini menjadi yang terakhir? Apa benar data kita masih aman atau sudah beredar di dark web? Kita akan simak, ini dia liputan jurnalis Metro TV Rida Pulpi. Lagi-lagi keamanan cyber kita dibobol. Bahkan tak main-main, pusat data nasional sementara kita diserang dan mengakibatkan ratusan instansi terdampak. Bahkan server imigrasi down berhari-hari. Padahal sebentar lagi Indonesia akan meresmikan pusat data nasional di mana semua data masyarakat akan ada di sana. Lalu bagaimana nasib data-data kita? Ikuti penelusuran kami. Pada 20 Juni 2024, masyarakat digemparkan oleh server imigrasi di sejumlah bandara yang bermasalah. Bahkan layanan terganggu berhari-hari dan mengakibatkan antrian panjang. Usut punya usut, ternyata bukan hanya server imigrasi yang down, namun Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS diserang hacker. Sampai seminggu lebih belum diketahui siapa yang menyerang PDNS. Ternyata data-data masyarakat terenkripsi dan tak bisa dibuka. Hanya sejumlah data saja yang bisa dipulihkan karena ada instansi yang memiliki backup data. Sementara sisanya belum diketahui bagaimana nasibnya. Komisi 1 DPR RI pun memanggil Kominfo dan BSSN terkait hal ini. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya, Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih, Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih, Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling gak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan akan kesiapan pemerintah dalam menjalankan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nantinya, seluruh data masyarakat akan dijadikan satu dalam suatu server bernama Pusat Data Nasional, yang salah satunya ada di Cikarang, Jawa Barat. Ini adalah Pusat Data Nasional yang tengah dibangun oleh pemerintah Indonesia. Akan ada 4 lokasi. Yang pertama di sini di Cikarang, Jawa Barat, yang rencananya akan diresmikan pada 17 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Wilayah ini dipilih karena merupakan kawasan pemerintahan saat ini. Kemudian yang kedua ada di Nongsa Digital Park di Batam, Kepulauan Riau, yang dipilih karena dinilai memiliki infrastruktur yang mumpuni, yaitu berupa jaringan fiber optik yang nantinya akan menyambungkan antara wilayah Batam dengan Indonesia bagian barat. Kemudian yang ketiga ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini nanti akan menyokong kawasan pemerintahan baru di IKN. Sementara yang terakhir ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang akan menyambungkan antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Tapi pemirsa, sebenarnya yang bermasalah atau down sejak tanggal 20 Juni 2024 adalah PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara yang ada di 2 lokasi, yaitu di Jakarta dan Surabaya. Nah, di Surabaya inilah yang terjangkit virus ransomware Lockbit 3.0. Ini merupakan varian terbaru. Kalau pemerintah menyebut ada 210 instansi yang terdampak meskipun tidak disebutkan secara spesifik apa saja, namun yang paling parah adalah imigrasi. Bahkan beberapa hari imigrasi ini lumpuh total. Bukan hanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, namun juga di bandara-bandara lainnya. Iya, jadi kita memang masih menelusuri. Yang jelas memang ada serangan cyber. Yang jelas ada serangan cyber, kita masih menelusuri sebetulnya dampaknya seperti apa. Ya, apakah cukup pada serangan cyber atau ada dampak-dampak lain? Kita masih menelusuri itu begitu.
Berarti terkait kebocoran data masih belum bisa dikonfirmasi? Ya, yang jelas sudah terjadi serangan cyber, ya begitu ya, serangan cyber. Apakah ada hal yang Anda tanyakan tadi, itu bisa kita lihat nanti hasil pemeriksaan atau hasil penelusuran investigasi yang dilakukan oleh BSSN. Oke, Bang Usman, saya mendapat informasi yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah ini meminta bantuan asing atau bantuan luar negeri untuk mengembalikan PDNS yang ini kan terenkripsi. Apakah itu betul? Intinya begini, ya segala hal yang bisa kita lakukan ya untuk memulihkan ya situasi pasti kita lakukan, ya tentu dengan terukur dengan penuh kehati-hatian. Termasuk meminta bantuan dari luar negeri? Ya pokoknya segala yang bisa kita lakukan untuk memulihkan situasi, memulihkan server kita yang down itu, ya yang diserang oleh hacker, itu kita lakukan. Bang Usman, ini menarik terkait backup data. Kalau saya tidak salah, di Perpres SDI dan SPB itu kan daerah tidak diperbolehkan untuk memiliki backup ya. Sementara setelah PDNS 2 ini diserang, ternyata yang lebih cepat pulih adalah mereka-mereka yang memiliki backup. Nah, kemudian ini bagaimana? Ya, ini juga jadi pelajaran berharga bagi kita ya untuk misalnya menyusun regulasi ya bahwa ya, nanti kita lihat ya terkait dengan backup data. Ini kan standar yang sebetulnya harus kita miliki. Ya, backup data apakah nanti backup data yang dimiliki oleh kementerian lembaga secara individu begitu, dan juga backup data yang ada di PDNS sendiri begitu ya. Jadi ini nanti jadi pelajaran berharga bagi kita begitu. Berarti tidak menutup kemungkinan akan ada regulasi yang mungkin diubah atau diperbaiki? Ya bisa saja ya, misalnya sudah muncul gagasan untuk merancang rancangan undang-undang perlindungan dan keamanan cyber misalnya begitu. Sementara pakar telematika Roy Suryo menilai bahwa pemerintah selama ini menyepelekan kasus kebocoran data. Padahal kasus Indonesia diobrak-abrik hacker bukanlah kali pertama. Semenjak kita punya peraturan atau semenjak punya Perpres tentang SDI, Satu Data Indonesia, ya. Kemudian kita punya keinginan tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saya setuju, SDI-nya saya setuju, SPBE-nya saya setuju. Yang nggak setuju saya cara melakukannya. Melakukannya tiba-tiba kemudian daerah-daerah itu sudah tidak boleh lagi memiliki atau menganggarkan server sendiri-sendiri. Jadi apa? Perpres tentang Satu Data itu benar, ya. Saya tidak menyalahkan Perpresnya. Tapi juklaknya dan juknisnya itu jangan terburu-buru untuk melarang daerah itu kemudian tidak diperbolehkan mereka memiliki server backup. Jadi kalau menurut saya server backup di tiap daerah tetap penting, ya gitu. Server daerah di tiap instansi tetap penting. Kalau dulu yang dikhawatirkan, wah nanti kan bisa bocor di daerah-daerah. Nah sekarang mending bocor tapi datanya tetap ada, atau disatukan tapi kemudian datanya hilang. Ya kan ini ada dua pilihan yang sulit. Saya sangat menyesal kemarin ketika Kepala BSSN mengatakan, oh itu data lama, gitu. Ya gitu. Meskipun beliau mendapat masukan itu dari Inavis katanya begitu. Cuman kan itu nggak boleh statement itu menggampangkan, ya, menganggap enteng sebuah persoalan yang menurut saya sangat besar. Salah satu konsultan keamanan Cyber Insight Info Security menyebut kejadian ini menjadi pelajaran penting. Untuk negara kita, ini menjadi lagi-lagi pelajaran, ini berimpact kepada reputasi, tidak hanya reputasi dari luar, dan juga reputasi dari rakyat Indonesia sendiri. Untuk organisasi yang terimpact, pasti mendapatkan dampak operasional yang berhenti, itu berimpact ke finansial, lagi-lagi ke reputasi mereka sebagai penyedia jasa. Bukan hanya itu, masyarakat yang datanya disimpan di data center tersebut mempunyai risiko-risiko datanya sudah bocor, data pribadi mereka yang di kemudian hari bisa digunakan untuk penipuan, bisa digunakan untuk mengetahui seseorang tinggal di mana, siapa keluarganya, atau menebak account, digital account di bank.
Kalau trust issue ya pasti ada lah ya. Kemarin aja kan udah kelolosan tuh kebobolan, bocor kayak gitu. Ya sebenarnya harus diperbaiki masalah sistem cyber Indonesia ya. Jadi supaya di dalamnya ini diperkuat dulu. Kalau misalnya pengen memang menjadikan PDN itu menjadi satu pintu, ya silakan aja. Tapi ya di dalamnya ini harus diperbaiki dulu gitu, sistemnya seperti apa. Sebenarnya teknologi yang dipakai pemerintah sekarang kan terbilang jadul ya Mbak. Jadi kalau bisa pemerintah tuh lebih ke update lagi softwarenya ke yang terbaru sekarang. Terus juga kalau misalnya skillnya harus diperbaiki lagi. Karena kan sekarang kan teknologi udah nggak pakai XMPP. Jadi harus diperbaiki lagi lah. Saya rasa pemerintah harus memberikan budget lebih banyak untuk memberikan investasi kepada keamanan security data untuk masyarakat Indonesia dengan lebih baik. Pemerintah perlu angkat tameng dan senjata dalam menjaga data masyarakat. Jangan sampai diperjualbelikan oleh orang tak bertanggung jawab. Kejadian kemarin tentu menjadi pukulan besar bagi pemerintah. Data masyarakat bukanlah objek semata, namun aset yang perlu dijaga. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.